Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semua. Pada sore hari ini, tepat hari ini kita akan memulai mesbah keluarga. Nanti Claudia akan berdoa buat mesbah keluarga hari ini. Tuhan, sekarang kami memulai mesbah keluarga hari ini. Tuhan tolong agar Tuhan sertai kami di sampainya mesbah keluarga hari ini. Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus Kristus kita berdoa dan bersyukur. Amin. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sangatlah terbukti sempurna buat kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan mengatakan dia juga tidak pernah melupakan kita. Dia selalu tahu, Tuhan selalu mengerti dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu ini, Jalanmu Tak Terselami, karena penyertaan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Rancanganmu pun penuh damai bagi kehidupan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, terang dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku
penyertaan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya setiap rencana-Mu dalam kehidupan kami itu adalah yang terbaik, yang mendatangkan sejahtera Tuhan, damai dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami percaya Engkau selalu ada bersama kami. Engkau juga tidak pernah meninggalkan dan melupakan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberkati kami, orang-orang yang berharap kepada Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pada sore hari ini. Biarlah Tuhan Engkau akan memberkati kami, memberkati jemaat Tuhan juga yang ada di rumah mereka masing-masing. Biar iman percaya kami semakin dikuatkan, diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Pujilah nama-Mu Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus khusus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Di nama Tuhan, kita kembali dipertemukan bersama-sama di dalam Misbah Keluarga pada malam hari ini, Bapak yang kasih Tuhan. Mari kita akan kembali belajar akan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan, kita membuka Alkitab kita Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-24. Kita akan membaca satu ayat saja, satu bagian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 27 ayat yang ke-24. Nanti Bapak Ibu bisa menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Nanti Claudia akan membacakan buat kita semuanya. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau." Amin. Di nama Tuhan, saya mengulangi bagian yang terakhir Bapak Ibu. Maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah hari yang terakhir kita di dalam minggu ini, begitu ya. Kita menyelesaikan seri renungan kita dalam satu minggu ini, yaitu tentang pelayaran. Seperti kita memulainya pada waktu hari Senin kemarin, dengan siapa kita berlayar itu menjadi bagian yang penting Bapak Ibu. Kemanakah tujuan kita, lalu kemudian kapankah kita berangkat, ini juga menjadi bagian yang tidak bisa kita tinggalkan. Apa yang harus kita bawa dalam pelayaran kita, apa yang harus kita buang terakhir kemarin, itu menjadi bagian juga yang tidak boleh kita abaikan di dalam perjalanan kehidupan kita atau di dalam pelayaran kita. Nah Bapak Ibu, malam hari ini di seri yang terakhir ini kita harus merenungkan pada kasih Tuhan bahwa ada ada faktor yang menjadi penentu untuk kita memilih begitu ya pelayaran kita begitu. Nah saya yakin bahwa saya kasih Tuhan pada waktu kita hendak melakukan sebuah perjalanan, entahkah itu dengan kendaraan via darat begitu ya, dengan kereta atau dengan bus, ataukah dengan udara, dengan pesawat, bahkan dengan kapal. Pada waktu kita mau membuat atau menentukan, memutuskan kita akan berlayar, maka ada faktor-faktor yang kita nilai begitu ya, atau yang menjadi pertimbangan-pertimbangan untuk kita memutuskan pelayaran kita. Apa itu Bapak Ibu dan Tuhan? Yaitu yang pertama sudah pasti adalah terkait dengan kenyamanan, begitu ya, terkait dengan kenyamanan. Yang kedua terkait dengan keselamatan. Saya yakin bahwa kita tidak akan sembarangan untuk memilih armada yang akan kita pakai untuk membawa kita gitu ya di dalam perjalanan kehidupan kita, dalam pelayaran kita begitu. Saya yakin tidak sembarangan Bapak Ibu. Pasti kita akan mencoba untuk mencari tahu reputasi dari kendaraan yang akan kita gunakan tersebut. Kita pasti ingin mencari tahu bagaimanakah kondisinya, bagaimanakah keadaannya begitu ya. Kalau misalkan kita bicara tentang kapal, kita bicara tentang memakai jalur laut begitu ya, pelayaran, maka kita juga akan mempertimbangkan berkaitan dengan kapal yang bersangkutan. Bagaimanakah kondisinya, bagaimanakah dengan kenyamanannya, bagaimanakah dengan jaminan dan lain sebagainya begitu. Nah Bapak Ibu, saya yakin semuanya kita mempertimbangkan bagian-bagian ini begitu ya. Termasuk yang tidak kalah penting adalah terkait dengan asuransi atau jaminan dari pihak yang memiliki armada yang akan membawa kita begitu. Asuransi atau jaminan dari pihak yang membawa armada yang akan membawa kita dalam pelayaran kita. Nah Bapak bisa kasih Tuhan,
Sama halnya dengan kehidupan kita. Waktu kita hendak memulai pelayanan kita, Bapak yang kasih Tuhan, pada waktu kita sudah mengerti dengan siapa, tujuan dan lain sebagainya, maka kita juga perlu yakin gitu ya, perlu tahu jaminan seperti apa yang akan meyakinkan kita bahwa kita akan memperoleh pertimbangan tadi Bapak Ibu, yaitu kenyamanan dan juga keamanan, bahkan keselamatan kita Bapak Ibu. Nah, di dalam iman kita secara kerohanian Bapak Ibu, maka jaminan ini akan menjadi bagian yang penting untuk kita miliki. Lalu kemudian akhirnya kita mantap gitu ya, melakukan pelayanan kita. Seperti ayat yang kita baca di dalam bagian ini, Paulus bersama-sama dengan orang-orang yang ada dalam rombongan itu, dikatakan begitu ya, di bagian yang terakhir ayat yang ke-24, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan kau di kapal ini akan selamat karena engkau. Nah, Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita, memberikan asuransi begitu ya, jaminan kepada kita waktu kita memulai pelayaran perjalanan kehidupan kita bersama dengan beliau. Apa jaminannya? Yang pertama Bapak Ibu, seperti yang tertulis di dalam Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35 sampai dengan 41 yang kita mulai pada waktu kita membahas tentang seri ini Bapak Ibu, yaitu bahwa kita pasti akan tiba ke seberang. Kita pasti akan tiba ke seberang. Sekalipun melewati badai, Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun melewati gelombang yang tinggi, bahkan seolah-olah kita tidak akan mampu untuk menghadapinya, seolah-olah kita tidak akan bisa, kita tidak akan sampai begitu ya. Tetapi dengan Tuhan, maka ada jaminan bahwa kita pasti akan sampai ke seberang. Pasti Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu ragu begitu. Waktu kita memulai pelayanan kita bersama dengan Tuhan Yesus, maka kita pasti akan sampai ke seberang. Nah, kasih Tuhan, pasti kita akan sampai ke seberang. Nah, jaminan ini menjadi pertimbangan yang sangat baik bagi kasih Tuhan. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi badai, menghadapi persoalan, tetapi jaminan ini harus kita pegang terus, harus kita terus taruh di dalam kepala kita, di dalam otak kita, dalam benak kita, dan juga kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa sekalipun saya menghadapi badai, sekalipun saya menghadapi gelombang, sekalipun saya menghadapi persoalan, kesulitan dalam kehidupan saya saat ini, saya pasti akan sampai ke seberang. Kenapa? Karena ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian berkasih. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, Bapak Ibu? Apa yang kita renungkan? Apa yang kita pikirkan? Setelah kita membawa yang kita butuhkan, yaitu firman Tuhan dan juga doa kita, setelah kita membuang semua kepintaran kita, hikmat kita, kepandaian kita, pengalaman kita, dan semua kekhawatiran, kecemasan, ketakutan kita, maka kita boleh yakin bahwa kita akan sampai ke seberang. Nah, yang kedua, Bapak kasih Tuhan, yang luar biasa, dan ini yang membuat saya terus-menerus bersemangat begitu ya, di dalam mengikuti Tuhan, di dalam pelayaran kehidupan saya bersama-sama dengan Tuhan, kehidupan kami bersama-sama dengan Tuhan, yaitu jaminan bahwa kita bukan saja sampai ke seberang, tetapi kita akan sampai ke seberang dengan selamat, Bapak Ibu. Dalam bagian ini dikatakan begitu ya, bukan saja engkau, kata firman Tuhan kepada Paulus, tetapi semua orang yang bersama-sama dengan engkau akan selamat. Firman Tuhan kepada Paulus, Bapak Ibu. Nah, jaminan ini, asuransi ini bukan saja untuk kita secara pribadi, tetapi jaminan ini juga untuk semua orang yang ada bersama-sama dengan kita. Kalau saya boleh mengatakan, yaitu orang-orang yang ada di dekat kita, Bapak Ibu. Orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu keluarga kita. Saya selalu meyakini kebenaran firman Tuhan bahwa kalau ada satu orang diselamatkan, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Kenapa? Karena ada kemungkinan besar dengan satu orang diselamatkan, maka keselamatan ini bisa dibagikan kepada seluruh anggota keluarga. Sehingga seluruh anggota keluarga sangat besar kemungkinannya untuk bisa selamat. Kenapa? Karena ada satu orang yang selamat. Nah, Bapak bisa kasih Tuhan, kenapa ini perlu kita renungkan? Mungkin ada di antara kita yang berpikir, lah kan Pak, jaminan
Kita sampai ke seberang sudah cukup. Oh ya betul. Bahwasannya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sampai ke seberang. Dan semuanya bukankah juga memberikan jaminan sampai ke seberang? Begitu. Semua mengatakan bahwa kita pasti akan sampai. Ada begitu banyak jalan menuju ke Roma. Ada begitu banyak jalan untuk mencapai surga. Semua orang, semua agama Bapak Ibu mengatakan itu. Tetapi bahwa kasih Tuhan yang memberikan jaminan bahwa kita sampai ke seberang, lalu kemudian kita sampai dengan selamat, Bapak Ibu kasih Tuhan, hanya ada di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita pasti akan sampai ke seberang. Semua orang meyakini, ya betul. Tapi yang memberikan jaminan bahwa kita akan sampai, dan kita akan sampai dengan selamat. Tidak akan babak belur, tidak akan dalam keadaan seperti habis dibawa dari diambil dari kecelakaan dan sebagainya. Tidak, tapi kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Nah, ini jaminan Bapak Ibu. Bukankah ini hal yang luar biasa? Ya. Secara pribadi dan bersama-sama dengan keluarga kami bangga bahwa kami mendapatkan jaminan ini. Sekalipun mungkin sedang berkumpul, sekarang sedang menghadapi badai, menghadapi persoalan, menghadapi perkumpulan, gelombang yang begitu tinggi. Semuanya kita merasakan. Tapi kami percaya, saya yakin semuanya kita percaya bahwa kita akan selamat. Amin. Kita akan selamat. Jangan sampai kita keluar seperti yang dilakukan oleh anak buah kapal, yang dia pikir bahwa pantainya sudah dekat, lalu kemudian dia mengambil skoci, kemudian keluar dari kapal. Padahal akhirnya mereka hanyut. Jangan sampai kita keluar dari kapal, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita tetap tinggal di dalam kapal itu. Kenapa? Karena waktu kita tinggal dalam kapal itu, maka kita akan selamat. Jangan sampai kita keluar dari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang kehidupan kita. Jangan sampai terus kemudian kita meninggalkan iman percaya kita kepada Tuhan. Tetapi mari kita tetap tinggal di dalam iman percaya kita. Kita tetap tinggal di dalam kapal kita ini. Bersama-sama dengan orang-orang yang ada sekitar kita, orang yang kita kasih. Dan kita percaya bahwa kita bersama-sama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita kasih, pasti akan sampai ke seberang. Dan pasti akan selamat. Pasti akan selamat. Ini jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Apabila kasih Tuhan, mari kita terus-menerus menjalani kehidupan kita. Dan kita memohon supaya Tuhan memberikan rema kepada kita. Terus mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa kita pasti akan sampai ke seberang. Dan kita pasti akan sampai ke seberang dengan selamat. Dan ini akan terus memberikan satu semangat yang akan terus menguatkan kita, mendorong kita untuk terus ada di dalam iman percaya kita, sampai Tuhan membawa kita kepada keselamatan, kepada pertolongannya yang luar biasa. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian di tengah-tengah perjalanan iman kita ini, pelayaran iman kita ini, menghadapi badai, menghadapi gelombang yang tinggi sekalipun. Mari kita terus percaya bahwa Tuhan memberikan jaminan kepada kita sekalian. Kita akan sampai ke seberang, dan kita akan sampai ke seberang dengan selamat. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita akan tundukkan kepala kita, kuasa kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena Engkau Allah, satu-satunya Tuhan di dalam kehidupan ini yang memberikan jaminan kepada kami ya Bapa. Orang-orang yang mengikuti Engkau dengan setia, yang terus menaruh percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Engkau memberikan jaminan kepada kami bahwa kami pasti akan sampai ke seberang, dan kami pasti akan sampai ke seberang dengan selamat. Tuhan, kami bersyukur. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Dan biarlah Engkau sendiri akan terus menguatkan iman percaya kami. Terus membuat kami tetap tinggal di dalam iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Sekalipun menghadapi badai, menghadapi gelombang yang begitu tinggi dalam kehidupan kami, persoalan, pergumulan hidup, kami boleh tetap percaya dan tetap tinggal di dalam iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Sampai Tuhan membawa kami kepada keselamatan, kepada jalan keluar yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu, Roh Kudus terus ingatkan kami akan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus akan terus menguatkan serta meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Bersyukur untuk firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Di nama Tuhan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita akan berdoa bersama-sama pada malam hari ini. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan diadakan secara online, begitu ya. Bukan saja gereja Isa Amase, Klayatan atau tempat kita melayani dan berkumpul bersama-sama, tetapi semua gereja-gereja yang ada di Indonesia ini secara khusus, maupun juga di negara-negara lain yang mengadakan secara online live streaming, ialah gereja-gereja boleh mempersiapkan dengan baik kebenaran firman Tuhan, juga boleh dipersiapkan dengan baik, pelayanan boleh dipersiapkan dengan baik, dan semuanya boleh mendatangkan pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Ialah kita juga berdoa pada hari Minggu besok di semua rumah-rumah orang percaya ada pujian penyembahan yang dinaikkan kepada Tuhan, sehingga setiap orang-orang kudusnya, setiap orang yang percaya kepada Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam iman percayanya, sekalipun ada di rumah mereka masing-masing. Dan bukan saja secara pribadi, tetapi seluruh anggota keluarga pun juga boleh terus dibawa kepada pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama pada kasih Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita berdoa untuk ibadah-ibadah yang akan diadakan pada besok hari, baik itu secara online, pelayan-pelayan yang mempersiapkan, dan juga kita semua yang akan menikmati di rumah kita masing-masing. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, Tuhan, kami saat ini berdoa untuk gereja-gereja-Mu ya Tuhan, yang hari ini mungkin sedang mempersiapkan untuk pelayanan besok ya Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, bukan saja gereja Isa Amase Klayatan, tetapi gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia, yang ada di pelosok, yang ada di pedalaman, yang ada di pedesaan, yang ada di perkotaan ya Tuhan. Bahkan juga gereja-gereja-Mu ya Tuhan yang ada di seluruh dunia ya Bapa, yang saat ini mungkin sedang mempersiapkan untuk ibadah secara online, secara live streaming. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan boleh memberkati persiapan-persiapan yang dilakukan. Tuhan boleh campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan, memimpin pujian, sehingga siapkan pemain musik yang mempersiapkan diri untuk ibadah live streaming maupun online. Tuhan memberkati ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengurapi ya Bapa semua perlengkapan-perlengkapan yang digunakan ya Tuhan. Tuhan kiranya boleh menguduskan dan memberkati, sehingga pada waktu ibadah secara online maupun live streaming diadakan, tidak ada kendala yang berarti ya Bapa, karena Tuhan bekerja. Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terutama di gereja Isa Amase Klayatan Tuhan. Tuhan yang memberkati para pelayan-pelayan-Mu, Tuhan memberkati semua perlengkapan yang digunakan. Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Pengurapan Tuhan turun atas kami sekarang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Bapa di surga, kami juga berdoa saat ini untuk semua umat kudus-Mu ya Tuhan, yang ada di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, yang akan menikmati hari Sabat-Mu ya Tuhan di rumah masing-masing. Tuhan kiranya memberkati ya Bapa. Biar di seluruh rumah-rumah yang ada ya Bapa, di seluruh rumah umat-Mu ya Tuhan, terdengar pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan. Karena ya Bapa, seluruh umat-Mu di rumah masing-masing boleh menaikkan pujian kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau bekerja ya Tuhan, Kau mengurapi, Kau memberkati. Biarlah hadirat Tuhan boleh dirasakan oleh setiap umat-Mu ya Bapa di kediaman mereka masing-masing. Terima kasih, kuasa Tuhan dinyatakan, hadirat Tuhan dinyatakan, bahkan mujizat Tuhan dinyatakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Penyertaan-Mu sempurna. Rancangan-Mu penuh damai. Aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai, ingin ku selalu
Bapa di surga, kami bersyukur bahwa malam hari ini kami boleh bersama-sama berhimpun di dalam mesbah keluarga secara online ini ya Tuhan. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan Allah hadir di antara kami, di keluarga kami masing-masing ya Tuhan, dalam kehidupan pribadi kami. Seiring dengan kami boleh terus menyandarkan iman percaya kami kepada Engkau ya Tuhan. Seiring dengan itu juga kami percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan akan terus bekerja dan berkarya dalam kehidupan kami. Tuhan memberkati setiap kami semuanya yang ada mengikuti mesbah keluarga pada malam hari ini ya Tuhan. Setiap kami yang mengikuti secara online ya Tuhan, entahkah kami jemaat gereja Esa Masih Kelihatan maupun siapapun kami ya Bapa, Tuhan kami percaya Tuhan memberkati kami sekalian. Iman percaya kami boleh dikuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau ya Bapa. Tuhan terus memegang tangan kami, memimpin kami, membawa kami ke seberang, membawa kami kepada keselamatan, membawa kami kepada kemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ya Tuhan. Bila Tuhan boleh memberkati kami sekalian, Tuhan terus bekerja dalam kehidupan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah berkat-berkat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami secara pribadi maupun juga keluarga kami ya Bapa. Sehingga nama Tuhan boleh terus dipuji dan dipermuliakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, berkatilah kami sekalian. Karena kami sungguh mengharapkan berkat-Mu dan kami tahu hidup kami hanya bergantung kepada berkat-berkat-Mu saja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Haleluya Tuhan. Bapak Ibu saya kasih Tuhan, mari kita akan mengakhiri mesbah keluarga kita pada malam hari ini dengan memohon berkat yang daripada Tuhan. Berkat kasih karunia di dalam Allah Bapa, berkat kasih sayang dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, berkat persekutuan, kekuatan, pimpinan daripada kuasa Roh Kudus, penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang terus menguatkan serta meneguhkan iman percaya kita, memimpin kita sekalian dan memberkati kita sekalian mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita mengakhiri dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa nama Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan mengingatkan kepada kita sekalian bahwa besok kita akan mengikuti ibadah secara live streaming. Bapak Ibu bisa mengikuti di rumah masing-masing, atau kalau misalkan ada dan Bapak Ibu yang kesulitan dengan fasilitas internet, bisa bergabung dengan beberapa keluarga menjadi satu dan sebagainya, atau sesuai dengan koordinasi dari masing-masing koordinator KPK begitu. Jam 6:30 pagi ibadah akan dimulai. Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik, dengan berpakaian yang sopan dan bersikap dengan baik, mengikuti semua arahan atau instruksi dari pemimpin pujian melalui media online yaitu YouTube. Bapak Ibu bisa mengikuti dengan baik, jangan mondar-mandir dan jangan juga membawa makanan begitu ya, tapi bisa dengan sikap yang baik, dengan hormat kita kepada Tuhan. Jangan lupa jam 6:30 pagi besok kita akan ibadah bersama-sama. Dan mengingatkan terus Bapak Ibu untuk kalau kita pergi keluar, Bapak Ibu pergi keluar, jangan lupa untuk memakai masker dan terus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, dan terus percaya bahwa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.